Hai, apa kabar? Semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu serta dimudahkan segala urusannya. Oke, kali ini ENS Movie akan membahas sebuah film yang menceritakan seorang polisi wanita yang bernama Jessica Lauren, yang diberi tugas pertamanya untuk menjaga gedung kantor polisi lama. Di sana ia mendapati kejadian-kejadian aneh serta teror para hantu yang bikin jantungan. Jadi persiapkan jantung kalian sebaik mungkin ya. Sebelum memasuki pembahasan, jangan lupa pencet tombol subscribe channel ENS Movie dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video alur cerita yang seru lainnya. Film ini berjudul Lascive yang dirilis pada tahun 2014 dan disutradarai oleh Anthony Di Blasi serta diperankan oleh Juliana Harkavy atau Jessica Lauren. Oke, tanpa banyak nyocot lagi, langsung aja ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang polisi wanita yang berjalan menuju sebuah ruangan yang dimana ruangan itu adalah gedung kantor polisi lama. Ia ditugaskan oleh Sersan Colleen untuk bertugas di kantor ini. Kata si Sersan, semua panggilan 911 sudah dialih ke gedung baru dan petugas hazmat akan datang pada pukul 10 malam sampai 4 pagi. Jadi si Sersan ini menyuruh Lauren untuk tidak meninggalkan gedung ini sampai petugas hazmat datang. Lalu Sersan Colleen pun pergi. Seperti cerita horor biasanya, di awal-awal saat lagi sendiri tiba-tiba lampunya error. Nah, dan tak ketinggalan lagi tiba-tiba ada telepon. Di situ terdengar suara tangisan wanita yang meminta tolong. Lalu ia menelpon polisi lain dan menanyakan semua panggilan sudah dialihkan ke gedung baru. Tetapi baru saja dia menelpon seseorang yang meminta tolong. Lauren tiba-tiba mendengar suara-suara aneh. Ya, itulah ciri khas film horor. Dan sekarang sudah pukul 12 malam. Seperti biasa, jam segitu waktunya buat para hantu untuk bermain-main. Saat dia lagi makan, ternyata ada rambut panjang di makanannya. Yang pasti itu ulahnya si Mbak Kunti. Mbak Kunti sih emang gitu. Saat Lauren mengecek keluar dan mau masuk ke gedung lagi, tiba-tiba ada om-om brewok di dalam gedung di mana ia kencing sembarangan dan Lauren pun mengusirnya. Lauren mendengar suara-suara aneh lagi dan ia mengeceknya ke toilet. Ternyata banyak sekali yang berserakan di mana-mana dan pasti itu bau sekali ya. Lalu ada telepon lagi yang dimana ia mengaku bernama Monica yang meminta tolong dengan suara terengeh-engeh. Kata Monica, dia di peternakan dan mendengar suara babi. Lalu teleponnya mati lagi. Sekali lagi Lauren mendengar suara-suara lagi. Lalu ia mengecek di sebuah ruangan gelap dan ternyata itu si om-om brewok lagi. Aduh om ngapain di situ? Gak tahan melihat om-om brewok itu lagi, si Lauren memasukkannya ke ruangan yang lalu dia kunci. Lalu Lauren pergi melihat-lihat ruangan lain dan ia mendapati TV yang sudah menyala. Ternyata gambar di TV dan dari gerak-gerik mereka sepertinya seorang psikopat. Kata mbak-mbak di TV, Paimon membutuhkan bala bantuan tentara. Itu sebabnya kami pulang. Paimon adalah sebutan dari keluarga pembunuh. Kata Mas di TV, aku menyukaimu dan aku akan kembali kepadamu serta ke orang-orang yang kamu cintai. Ingat kata-kataku. Tiba-tiba kursi berputar-putar dan TV pun mati. Lalu datang petugas polisi lainnya, katanya mau melihat keadaan si Lauren ini. Pria ini bercerita bahwa saat kejadian ayahnya atau ayah Lauren meninggal yang dibunuh keluarga Paimon, pria ini ada di TKP dan menceritakan kejadiannya. Lalu pria itu pergi dan terlihat ada bekas tembakan di belakang kepalanya. Saat Lauren mengejarnya, pria itu sudah menghilang. Tiba-tiba ada sesosok makhluk aneh dan Lauren berlari ke tempat om-om brewok yang meminta tolong dan tiba-tiba kata Lauren itu hanya ilusi. Saat Lauren pergi meninggalkan om-om brewok, dia diikuti sesosok wanita yang berjalan merangkak. Lalu Lauren mendengar nyanyian. Nah, sepertinya itu ada mbak-mbak yang lagi arisan. Dan mbak-mbaknya berbalik, terlihat ada topeng yang mungkin itu pengikut aliran sesat. Saat pintu tertutup, mereka semua menghilang.
Lalu ada telepon dari petugas polisi lain. Dia mengatakan bahwa Monica sudah meninggal 1 tahun yang lalu di dalam hutan yang matinya dipukuli mukanya dengan tongkat baseball. Dan katanya keluarga Poeman juga bunuh diri di dalam selnya. Tiba-tiba jatuh sebuah foto, dan foto-foto itu adalah semua korban keluarga Poeman. Dan termasuk polisi pria yang tadi berbicara kepada Lauren. Tiba-tiba Lauren pingsan setelah sadar semua foto menghilang. Dan ada telepon lagi dari Monica. Lauren mengatakan, "Monica, kamu telah lama meninggal." Setelah itu Monica tertawa. Dan tiba-tiba hantu Monica muncul menampakkan diri. Lalu Lauren mencoba berlari keluar dari gedung, tetapi gedungnya terkunci. Dan dia mencoba menembaki kaca, tetapi ada yang aneh, kacanya tidak pecah. Dan terlihat lagi penampakan om-om brewok yang sedang berjalan. Dan tiba-tiba lalu lampu mati dan Lauren mengecek ruangan om brewok tadi. Ternyata dia masih di dalam dan terlihat menggantung. Saat sedang meminta bantuan, tiba-tiba hatinya mengeluarkan cairan dan tiba-tiba lalu Lauren diperlihatkan lagi gambar keluarga Poeman yang sedang menggunakan topeng. Dan pria Poeman melepaskan topengnya. Terlihat muka yang penuh sayatan dan tiba-tiba Lauren pun berlari ketakutan. Lalu Lauren mendengar ada suara-suara. Ternyata ada beberapa orang yang menggunakan topeng dan Lauren pun membedilnya satu persatu. Lauren dibedil sama Sersan Coghlan. Lauren pun kaget, ternyata yang ia bedil bukanlah pria bertopeng, melainkan petugas hazmat. Ia sadar karena semua itu hanya ilusi. Dan tiba-tiba keluarga Poeman muncul dan film pun selesai. Ending yang tidak baik-baik saja. Oke, di sini Mimin akan berspekulasi. Sepertinya Sersan Coghlan ini bersekongkol dengan keluarga Poeman, yang katanya keluarga Poeman mati bunuh diri di dalam selnya. Atau ternyata belum mati, atau itu cuma hantu dari keluarga Poeman. Ya, seperti itulah ending dari kebanyakan cerita horor. Kita pasti dibikin penasaran dengan endingnya. Cukup sekian cerita hari ini. Apabila ada kesalahan kata atau dari video saya, atau cara editing, atau segalanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran teman-teman saya tunggu di kolom komentar, karena itu akan sangat membantu perkembangan channel ini. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya.